Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6511, munculnya medan bintang abadi. Oke, Chu Feng tidak berdiri dalam upacara dan mengambil kunci dari tangannya. Berikan ini pada mereka bertiga. Saat si Kong Changxing berbicara, dia mengeluarkan 3 pil lagi dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Itu adalah ramuan untuk memperpanjang hidup. Inilah pula yang paling kurang dimiliki Jie Shenxian dan Master Zhai Xing saat ini. Senior, Anda sungguh orang yang baik. Chu Feng menerima pil itu dengan ekspresi bersyukur. Jangan berikan itu padaku. Si Kong Changxing memutar matanya. Chu Feng dengan cepat memberikan ketiga pil tersebut masing-masing kepada Jie Shenxian, Master Zhai Xing, dan Jie Tiannian. Pil ini bahkan lebih kuat dari yang diperkirakan Chu Feng. Tak hanya memberikan efek memperpanjang umur, setelah mengonsumsinya, warna kulit ketiga orang tersebut membaik secara signifikan. Terima kasih, senior. Hua merasa bersyukur dan bersujud berulang kali kepada si Kong Changxing sambil menimbulkan suara dentuman keras. Namun, menghadapi perilaku Hua, si Kong Changxing tidak membantunya berdiri, tetapi malah berkata dengan tenang, "Jika kau harus berterima kasih kepada seseorang, maka berterima kasihlah pada Chu Feng. Jika bukan karena hubunganmu dengan Chu Feng, aku tidak akan repot-repot dengan hal sepele seperti itu. Ngomong-ngomong, kamu sebaiknya tidak meninggalkan alun-alun ini. Menerimamu bukan berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau." Setelah mengatakan ini, si Kong Changxing berjalan keluar dari alun-alun. Hua lalu menatap Chu Feng. Chu Feng segera melambaikan tangannya. "Jangan berterima kasih padaku, itu terlalu formal untuk hubungan kita." Mendengar hal ini, senyum muncul di wajah Hua yang dipenuhi air mata. "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berterima kasih sebelumnya. Aku akan berterima kasih setelah kau membantu tuanku menghilangkan kutukan pelacakan lokasi," kata Hua. "Oke." Chu Feng mengangguk. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke kepala klan naga totem dan yang lainnya. "Senior, di mana Bai Yunqing dan klan ikan laut abadi?" Meski tak seorang pun mengemukakan ketidakhadiran orang-orang ini, Chu Feng merasa bahwa mereka pasti telah pergi karena suatu alasan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Long Chengyu dan yang lainnya pasti akan segera memberitahuku. Namun, tidak ada salahnya bertanya-tanya terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Ya ampun, aku hampir lupa memberitahumu jika kamu tidak bertanya. Bai Yunqing, Nona Yuer, dan ketua klan laut abadi memang kembali setelah makam kuno ditutup. Namun kemudian, Nona Yuer dan kepala klan Xianhai mengatakan bahwa telah terjadi beberapa perubahan dalam klan dan mereka harus pergi untuk sementara waktu. Jadi dia membawa semua anggota klan ikan laut abadi pergi, tapi dia meninggalkanmu surat sebelum aku pergi. Saat pemimpin klan naga totem berbicara, dia menyerahkan sepucuk surat kepada Chu Feng. Ini adalah surat khusus. Hanya aura Chu Feng yang dapat mengaktifkan ini. Chu Feng membuka surat itu, dan informasi segera mengalir ke pikirannya melalui telapak tangannya. Pada saat ini, gambaran Xiao Yuer, Xianhai Xiaoyu, dan orang tua serta kakek mereka segera muncul di benak Chu Feng. "Teman muda Chu Feng, bolehkah aku memberitahu apa alasannya? Sekarang semua anggota klan ikan laut abadiku merasakan panggilan dan diharuskan untuk kembali ke tanah leluhur kami," kata ayah Xiao Yuer.
Chu Feng, kamu tidak perlu khawatir. Pemanggilan seperti ini kemungkinan besar adalah hal yang baik, kata Ibu Xiao Yuer. Kemungkinan besar apa? Pasti itu hal yang baik, menantu. Kamu tidak perlu khawatir, kata kakek Xiao Yuer sambil tersenyum. Kakek benar, kakek tidak perlu khawatir tentang kami. Kami akan datang mencari kakek setelah kami selesai mengurus ini. Xiao Yuer memiliki senyum yang cerah dan nada bicara yang bersemangat. Ya, kakek dan adik perempuan saya keduanya benar. Xianhai Xiaoyu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang besar. Jelas seluruh keluarga sedang dalam suasana hati yang baik. Mereka pasti telah menerima kabar baik. Chu Feng, apa yang terjadi? Pada saat itu, suara Egi mencapai telinga Chu Feng. Hanya Chu Feng yang bisa melihat apa yang baru saja terjadi, dan Egi cukup prihatin dengan urusan Xiao Yuer. Jadi, Chu Feng memberitahu Egi apa yang terjadi. Tanah leluhur klan ikan laut abadi telah berubah lagi. Tampaknya tanah leluhur ini tidak sederhana, kata Egi. Dan bagaimana dengan Bai Yun King? Chu Feng bertanya lagi. Teman mudaku Bai Yun King juga bilang kalau dia harus pergi sebentar, dan dia juga menitipkan surat untukmu. Kepala klan Naga Totem menyerahkan surat lain kepada Chu Feng. Surat ini adalah surat yang sangat biasa. Begitu dibuka, Anda dapat melihat baris teks sederhana. Saudara Chu Feng, saya ingin menemui Nona Liu. Jangan khawatir, saya akan segera kembali. Adikmu yang paling mencintaimu, Bai Yun King. Bagaimana Bai Yun King bisa berhubungan dengan hantu berambut hitam itu? Saat melihat surat itu, Egi menjadi orang pertama yang berbicara. Gadis bernama Liu ini adalah objek kasih sayang Bai Yun King. Namun Chu Feng curiga bahwa gadis kabut di sini adalah hantu berambut hitam yang menanamkan kutukan pada Bai Liluo saat itu. Tidak peduli bagaimana mereka berhubungan, itu adalah hal yang baik, Chu Feng tersenyum. Bai Yun King adalah seorang yang romantis, dan kemudian, ketika Chu Feng mengenal Liu, dia juga merasa bahwa meskipun Liu misterius, dia bukanlah orang jahat. Jika tidak, dia tidak akan memberi Chu Feng kekuatan untuk menghilangkan kutukan dari Bai Liluo. Jika keduanya dapat mencapai suatu kesimpulan, itu akan bagus. Chu Feng, saat itu, si Kong Changsheng yang telah pergi kembali ke alun-alun. Senior, ada apa? Chu Feng cepat-cepat berjalan mendekat. Pemimpin klan Naga Totem dan yang lainnya juga menjadi tegang. Mereka dapat mengetahui dari ekspresi serius si Kong Changsheng bahwa sesuatu telah terjadi. Dalam situasi saat ini, yang mereka semua pikirkan adalah Jie Tianran. Ikutlah denganku sebentar, si Kong Changsheng berjalan keluar alun-alun sambil berbicara. Meskipun alun-alun itu dilindungi oleh penghalang, penghalang itu menjebak Long Chengyu dan yang lainnya, sehingga mereka tidak dapat meninggalkan area itu. Akan tetapi, penghalang itu tidak mengikat Chu Feng, jadi Chu Feng mengikutinya dari dekat. Mengikuti si Kong Changsheng, mereka melaju melewati kota dan segera tiba di depan sebuah pagoda yang menjulang tinggi. Begitu memasuki menara, Anda langsung dibawa ke puncak. Pada saat ini, rasanya seolah-olah kami telah meninggalkan kota utama sekte alam bela diri leluhur dan tiba di langit berbintang. Segala sesuatu di langit berbintang ini terlihat dengan kejelasan yang tak tertandingi. Ini sebuah rangkaian pengamatan kuat yang mampu mengamati seluruh dunia seni bela diri. Meskipun mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam dunia, situasi umum dunia seni bela diri jelas.
Saat ini, dua pemandangan menakjubkan telah muncul di langit berbintang yang luas ini. Yang pertama, ini adalah zaman para dewa. Hantu raksasa zaman dewa masih berdiri di sungai surgawi 7 alam. Namun, kecemerlangannya bahkan lebih besar, aura yang terlihat berputar-putar dalam bayangan zaman para dewa. Dan di area yang berputar-putar itu, 3 gerbang besar terlihat samar-samar, masing-masing gerbang raksasa ini ukurannya sebanding dengan bidang bintang yang besar. Oleh karena itu, meski dari kejauhan, susunannya dapat diamati dengan jelas. Namun pintu ini hanya ilusi, tidak jelas apakah diperbolehkan untuk masuk ke dalamnya. Adegan lain datang dari sungai surgawi garis darah. Kekuatan dahsyat itu mengamuk di langit berbintang. Dalam formasi itu, beberapa bintang telah bertemu. Itu sistem bintang. Bintang abadi, tatapan Chu Feng beralih. Itu adalah medan bintang abadi dari sungai surgawi bela diri leluhur yang diambil oleh seseorang dengan cara curang saat itu. Jadi ternyata sungai surgawi garis darah diperoleh dan tampaknya digunakan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, kata Si Kong Chang Seng. Alasan dia berkata demikian adalah karena kumpulan besar itu muncul pada saat yang bersamaan. Ia tampak menyerap daya, kekuatan yang diserapnya berasal dari seluruh sungai surgawi garis darah. Bab 6512 menuju ke tanah terlarang klan Chu. Itu sekte penjara, kata Chu Feng. Lagi pula, dia sekarang tahu bahwa medan bintang abadi telah diambil alih oleh sekte penjara. Lebih jauh lagi, sekte penjara bermaksud menggunakan medan bintang abadi untuk melakukan hal-hal tertentu. Chu Feng juga menceritakan semua yang diketahuinya kepada Si Kong Chang Sheng. Termasuk warisan kaisar pembunuh iblis di alam fana laut bunga di medan bintang abadi. Sekte penjara ini berhasil bertahan hingga hari ini. Tampaknya dia benar-benar akan mencapai sesuatu. Si Kong Chang Sheng menghela nafas. Senior, apakah kamu tahu banyak tentang sekte penjara? Chu Feng bertanya. Bagaimanapun, fosil hidup seperti itu pasti tahu banyak. Sekte penjara telah ada sejak awal era ini. Pada saat itu, mereka sangat misterius, tidak menduduki wilayah manapun, dan jarang bertempur memperebutkan reruntuhan. Tapi sejauh yang aku tahu, sekte penjara memang punya kekuatan, mereka hanya tidak menonjolkan diri. Namun, meskipun kekuatan seperti sekte dunia bela diri leluhur saya telah meninggalkan dunia seni bela diri saat ini, sekte penjara masih sangat rendah hati. Namun segalanya berubah 1000 tahun yang lalu, mereka tiba-tiba mulai menyakiti para jenius dalam skala besar, menanamkan apa yang disebut bayi penjara di dalam tubuh anak-anak jenius. Pada masa-masa awal era itu, mereka meninggalkan sedikit sekali informasi, mereka praktis tidak terlihat. Mengenai apa yang terjadi setelahnya, karena saya pernah terluka sebelumnya, pengamatan saya terbatas dan hanya itu yang saya ketahui. Namun, menurutku, kekuatan sekte penjara tidak lebih lemah dari kekuatan istana suci 7 alam. Mungkin bahkan lebih kuat. Bagaimanapun juga, tindakan seperti itu sungguh luar biasa. Sambil mendesah, Si Kong Chang Sheng sekali lagi menatap ke arah medan bintang abadi yang kini telah terungkap. Kekuatan sekte penjara saat ini memang tak terduga, tapi selama mereka tidak memprovokasi saya, kuat atau lemahnya mereka bukanlah urusan saya. Yang kuinginkan adalah warisan laut bunga di alam fana, kata Chu Feng. Jadi, kau akan pergi ke alam bintang abadi?
Tanya si Kong Changsheng. Iya, Chu Feng mengangguk. Chu Feng, sebenarnya, aku punya pertanyaan yang tidak ku mengerti, kata si Kong Changsheng. Senior, silakan bertanya, kata Chu Feng. Kau tampaknya tidak tertarik dengan kekuatan zaman dewa? Tanya si Kong Changsheng. Kekuatan zaman para dewa? Bagaimana mungkin aku tidak tertarik? Tanya Chu Feng. Lalu mengapa, ketika sudah jelas ada pergerakan di zaman para dewa, kau pergi ke alam fana laut bunga di medan bintang abadi terlebih dahulu? Aku pernah mendengar tentang kaisar pembunuh iblis. Dia mendapatkan ketenaran di awal era itu berkat pedang pembunuh iblisnya. Tapi hanya beberapa, warisan yang ditinggalkannya tidak mungkin lebih baik daripada warisan yang ditinggalkan oleh sekte alam bela diri leluhur. Tapi jelas bahwa warisan sekte alam bela diri leluhur tidak ada bandingannya dengan warisan era dewa. Sekarang, Kaisar Pembasmi Iblis dan zaman para dewa menghadirkan dua kesempatan. Dari sudut pandang manapun, kita harus memilih zaman para dewa, kata si Kong Changsheng. Pedang pembunuh iblis yang kuterima adalah kunci untuk membuka makam Kaisar Pembunuh Iblis. Warisan Kaisar Pembunuh Iblis hanya dapat dibuka oleh generasi muda. Karena Kaisar Pembunuh Iblis telah memilihku, meskipun warisan itu tidak berguna bagiku, aku tetap harus mendapatkannya. Kita tidak bisa membiarkan warisan yang ditinggalkannya terkubur seperti ini, kata Chu Feng. Kau benar-benar pria terhormat. Mendengar Chu Feng berkata demikian, si Kong Changsheng tidak berkata apa-apa lagi. Namun dia masih bertanya, mengapa kau menyerah di tengah jalan saat memasuki zaman dewa terakhir kali? Sebelumnya, zaman dewa telah dimulai. Chu Feng tidak hanya memasukinya, tetapi juga mengaktifkan tangga surgawi, menyebabkan fenomena yang menakjubkan. Semua orang bisa melihat bahwa Chu Feng akan mendapatkan sesuatu jika dia melakukannya, tetapi dia menyerah. Senior, bisakah kau lihat bahwa aku menyerah secara sukarela? Tanya Chu Feng. Situasinya terlihat oleh semua orang di luar, namun banyak orang tidak dapat melihat tipuannya dan mengira bahwa Chu Feng telah gagal dan tersingkir. Apa aku sebodoh itu? Apa aku tidak bisa melihat bahwa kamu sudah menyerah begitu saja? Si Kong Changsheng menatap Chu Feng. Chu Feng tersenyum dan berkata, jalan yang telah kutempuh mungkin menyimpan kekuatan sejati dari zaman para dewa. Lalu mengapa kamu menyerah? Si Kong Changsheng sangat terkejut, bahkan menunjukkan sedikit amarah. Tapi aku punya peluang kurang dari 10% untuk mendapatkan kekuatan itu. Melangkah ke dalamnya hanya akan menyebabkan penderitaan, jadi saya menyerah, kata Chu Feng. Chu Feng tidak mengungkapkan semua yang diketahuinya. Faktanya, ketika Chu Feng memasuki zaman para dewa, dia menemukan bahwa untuk memperoleh kekuatan tertinggi zaman para dewa, dia perlu memperoleh satu hal. Sesuatu yang terbuka, hanya dengan membuka benda ini seseorang dapat memperoleh kesempatan memperoleh kekuatan tertinggi. Jika tidak, semua usaha akan sia-sia. Namun, Chu Feng tidak dapat menemukan barang ini. Mengetahui itu semua sia-sia, saya menyerah saja. Tentu saja, dia tidak khawatir Jie Tianran akan memperoleh kekuatan sejati era dewa. Chu Feng yakin bahwa jika dia sendiri tidak dapat menemukan kunci untuk membuka rahasia tersebut, maka Jie Tianran juga tidak akan mempunyai kesempatan untuk menemukannya. Chu Feng yakin akan hal ini. Jadi begitulah adanya, si Kong Changsheng akhirnya menghela napas lega. Dia sebelumnya mengira Chu Feng gila
karena tidak mengambil manfaatnya. Jika benar-benar dibuka kembali kali ini, saya akan masuk lagi. Saya juga merindukan kekuatan di dalam, kata Chu Feng. Kekuatan zaman para dewa adalah sesuatu yang bahkan tokoh-tokoh besar zaman kuno pun tidak dapat peroleh. Sekarang tampaknya memang sangat sulit, tetapi jika kita dapat memperoleh kekuatan ini, masa depan akan benar-benar menjanjikan. Karena Anda memiliki kesempatan, jangan lewatkan, kata si Kong Changsheng. Saya mengerti, Chu Feng mengangguk sambil tersenyum. Tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah. Istana penciptaan di dalam tubuh Chu Feng telah mengalami perubahan. Istana penciptaan diperoleh Chu Feng di tanah penciptaan kuno. Wang Qiang, Xiao Yuer, dan Xian Hai Xiaoyu juga mendapat manfaat. Namun, apa yang sebenarnya mereka dapatkan adalah paviliun penciptaan. Hanya Chu Feng yang memiliki istana penciptaan. Konon pada zaman dahulu, tidak lebih dari 10 orang yang mampu memperoleh paviliun penciptaan, tak satu pun dari mereka memperoleh istana penciptaan. Jelaslah seperti apa sebenarnya keberadaan istana penciptaan yang diperoleh Chu Feng. Namun, paviliun penciptaan mereka telah menunjukkan jalannya. Singkatnya, mereka telah menerima bantuan dalam budidayanya. Namun, istana penciptaan Chu Feng tidak hanya gagal memberi arahan tetapi juga tidak menghasilkan manfaat apapun. Tampaknya kita memiliki barang terbaik, tetapi kita tidak menggunakannya. Namun, istana penciptaan sebelumnya telah memberi Chu Feng beberapa petunjuk. Arah yang ditunjuknya adalah sungai surgawi bela diri leluhur. Namun, ketika Chu Feng kembali ke sungai surgawi bela diri leluhur, istana penciptaan tetap tidak berubah. Sekarang, panduan yang diberikan menjadi lebih spesifik. Ini adalah tanah terlarang Klan Chu, sungai surgawi seni bela diri leluhur dan alam bawah seni bela diri leluhur. Egi, istana penciptaan sekarang memiliki panduan yang jelas. Chu Feng cepat berkata pada Egi. Panduan kemana? Tanya Egi. Wilayah terlarang Klan Chu, kata Chu Feng. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.